kemudian tidak direkod. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dekan Fakultas Teknik, Bapak Profesor Dr. Suparji MPD. Yang saya hormati Ibu Dr. Ritna Harimurti SPDMT selaku Koordinator Program Studi S2 PTI. Narasumber kita di pagi ini Bapak Muhammad Iqbal Khalil Rahman, ST, MSc, MS, PhD. Benar ya Pak ya? Serta adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Alhamdulillah di pagi ini kita bisa berkumpul melalui Zoom ini untuk kuliah tamu. Nah, ini saya juga kurang paham, kuliah tamu ini sudah, ini mungkin pertama kali dalam sekian lama Pak Iqbal. Ini panitianya juga para mahasiswa, jadi nanti mungkin kalau ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Nah, sekalinya mengadakan kuliah tamu, ini cukup luar biasa ya, jadi mahasiswa ya, karena narasumbernya diimpor langsung dari USA. Nah, Pak Iqbal ini luar biasa, beliau S1 di ITS Surabaya, kemudian S2 di NTUST Taiwan, S2 lagi di University of Chicago, benar ya Pak ya? Kemudian S3 di University of Chicago, dan saat ini beliau adalah postdoctoral fellowship. Jadi yang bingung postdoktoral itu apa? Postdoktoral itu ditempuh setelah S3, setelah PhD. Gitu. Sebenarnya Pak Iqbal ini masih ada darah Indonesianya. Dan sepertinya sekarang sudah menjadi warga negara Amerika. Paspornya masih hijau atau sudah ganti ya Pak ya? Masih hijau, masih. Oh masih hijau. Oke, baik. Semoga apa yang disampaikan Pak Iqbal nanti bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa, dan yang akan disampaikan nanti adalah teknologi terbaru di jaringan komputer atau di Wi-Fi. Saat ini teknologi tersebut belum ada di Indonesia rasanya. Itu ya. Nah, mohon adik-adik mahasiswa nanti kalau mengikuti kuliah ini on cam ya. Jadi nggak cuma biru tok ini layarnya. Ya, tolong on cam supaya bisa lebih bermakna gitu. Baik, terima kasih itu saja dari saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Koor Prodi Pendidikan Teknologi Informasi atas sambutan serta pembukaannya. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum masuk ke sesi materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Narasumber kita pada pagi hari ini merupakan Postdoc Research Fellow di University of Notre Dame yang terletak di USA. Beliau adalah Bapak Muhammad Iqbal Rohman, Magister Sains PhD. Selama 60 menit ke depan, beliau akan menyampaikan materi berjudul Spectrum Sharing Characterization Using Smartphones, Exploring 6 GHz Sharing Through Large-Scale Wi-Fi 6E Measurements. Materi ini akan membahas tentang karakterisasi spektrum sharing dan pemanfaatan pengukuran skala besar menggunakan perangkat smartphone pada Wi-Fi 6E, khususnya pita 6 GHz. Nanti setelah sesi materi selesai, kami akan membuka sesi Q&A dan mempersilahkan 6 penanya tercepat. Silakan para peserta untuk menyiapkan pertanyaan. Nantinya kami akan memandu peserta yang mengajukan pertanyaan saat masuk sesi Q&A. Baik, tanpa berlama-lama, kepada Bapak Muhammad Iqbal Rohman, Magister of Science PhD, kami persilahkan untuk menyampaikan materi. Waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih MC Bu Yani atas sambutannya. Saya akan sharing screen ya. Oke. Ya, layarnya bisa terlihat ya. Sudah Pak. Bisa. Oke, sip. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
di sini malam ya. Ya, jadi hari ini kita akan mendiskusikan tentang karakterisasi sharing dari pita spektrum dengan menggunakan sesuatu yang adik-adik mahasiswa ini menggunakan sehari-hari, yaitu adalah HP atau smartphone. Jadi kita menggunakan smartphone ini sebagai cara yang metodologi yang murah dan sangat gampang untuk digunakan, dan kita menggunakannya untuk mengukur penggunaan spektrum di spektrum baru yang baru saja dirilis ya di Amerika, adalah spektrum pita 6 GHz. Ya. Jadi sementara pertama yang saya ingin jelaskan adalah spektrum itu sendiri. Jadi kalau adik-adik mahasiswa tahu ini ya, kalau misalnya kita menggunakan HP, jadi koneksinya biasanya Wi-Fi atau seluler 4G dan 5G. Jadi transmisi data yang digunakan itu menggunakan suatu yang dinamakan frekuensi spektrum. Dan frekuensi ini terbatas ya. Jadi karena satu aplikasi atau satu network itu harus menggunakan frekuensi yang ditentukan, dan yang menentukan ini adalah administrasi atau adalah pemerintahan. Jadi pemerintahan ini mengatur. Kalau adik-adik lihat ini di gambar di sebelah kanan, ini adalah alokasi spektrum di Amerika sendiri. Bisa kita lihat semuanya sudah teralokasikan, hampir semuanya. Jadi dari 0 sampai hampir 300 GHz telah dialokasikan pada industri atau akademi. Jadi itu bisa digunakan transmisi satelit, transmisi Wi-Fi, transmisi seluler dan sebagainya. Sementara itu data yang kita gunakan sehari-hari, jadi ini setelah di riset ya, data yang kita gunakan sehari-hari sebenarnya 80% dimulai dan diakhiri di dalam ruangan atau indoor. Dan jadi kebutuhan untuk melayani orang-orang yang menggunakan di dalam ruangan ini sangat tinggi. Dan untuk seluler sendiri, kalau misalnya adik-adik tahu, misalnya kita pakai HP di dalam ruangan pakai seluler gitu, biasanya kan nggak bagus gitu ya, karena itu ada sesuatu yang dinamakan atenuasi sinyal. Jadi karena kan sinyal itu tidak bisa menembus dinding secara bagus, apalagi jika sinyal itu dengan frekuensi yang tinggi. Oleh karena itu di Amerika sendiri peta 6 GHz ini dialokasikan oleh pemerintah Amerika untuk penggunaan secara tanpa lisensi atau penggunaan yang secara bebas gitu. Tetapi dikarenakan di 6 GHz sendiri ini sebelumnya sudah ada yang menggunakan. Jadi mereka yang menggunakan ini dinamakan incumbent ya. Jadi incumbent ini contohnya adalah yang seperti dalam gambar ini, grafik ini kita bisa lihat incumbent-nya adalah suatu yang dinamakan point-to-point transmission. Jadi point-to-point adalah transmisi dari satu titik ke titik lain. Biasanya itu ada sangat jauh ya, bisa 20 km atau lebih. Dan itu menggunakan transmisi microwave ini. Mohon mute ya. Ya, terima kasih. Jadi ini menggunakan transmisi yang antenanya sangat tinggi sekali, dipasang di tower, dan ini cuma untuk transmisi antara satu poin dengan poin lainnya. Dan biasanya ini yang menggunakan adalah broadcasting seperti TV, atau di sini ada power itu kayak PLN-nya sini itu pakai transmisi seperti ini. Nah, dikarenakan ini telah dipakai, jadi
pemerintahan sini menggunakan kategori transmisi yang berbeda-beda. Yang pertama adalah transmisi dengan standar power. Jadi standar power ini bisa digunakan dengan Wi-Fi atau 5G ya secara teoretikal, tapi sekarang masih belum ada yang menggunakan itu dalam 5G ya. Jadi ini menggunakan kekuatan sinyal yang sangat tinggi, tetapi device atau HP atau tower yang menggunakannya harus seperti request ke server yang ada di Amerika ini untuk menanyakan bahwa apakah saya bisa mentransmisikan gitu atau tidak. Dia harus ada izin dulu gitu. Selain itu ada yang kedua adalah low power indoor. Jadi sesuai namanya ini hanya bisa digunakan di dalam ruangan dan ini menggunakan kekuatan sinyal yang lebih rendah. Dan selain itu tidak perlu izin ya. Jadi karena ini sudah indoor, jadi nggak perlu izin. Yang ketiga adalah yang terbaru ini adalah very low power atau kekuatan yang sangat rendah. Ini ditujukan untuk device yang sangat kecil, gitu seperti Google Glass atau yang terbaru itu namanya Meta Sun Glass gitu, Meta Smart Glass. Ini ditujukan untuk device yang kecil-kecil seperti itu untuk transmisi jarak yang sangat kecil. Dan karena itu mereka bisa digunakan indoor dan outdoor, jadi dalam ruangan dan luar ruangan tanpa menggunakan tanpa izin gitu. Yang selanjutnya adalah yang geofence variable power, tapi ini kayak dia di luar konsep ya, di luar skopnya. Selain itu, kita bisa lihat dari yang kita diskusikan nanti ini bahwa instalasi dari Wi-Fi yang terbaru ini yang bisa menggunakan pita 6 GHz atau yang dinamakan Wi-Fi 6E itu dari dalam ruangan sendiri kayak yang untuk mode LPI ini sangat banyak, sudah sangat banyak. Untuk mode SP ternyata ini sangat fokus gitu ya, nggak terlalu banyak, tapi instalasinya itu sangat fokus untuk di kampus atau di stadium atau di office gitu ya. Nah, untuk komparasi ya, bagaimana penggunaan 6 GHz ini di Indonesia. Jadi ini sebenarnya saya tanyakan ChatGPT untuk informasi ini, jadi mohon dicek lebih lanjut ya. Untuk ini sepertinya di Indonesia, nah pita 6 GHz ini sudah digunakan untuk aplikasi yang lain. Karena itu dari kementerian sendiri, peraturan kementerian telah memberikan dari pita 6 GHz ini yang untuk dari sebagian dari 6 GHz ini dari 5,5900 sampai 6400 MHz untuk Wi-Fi. Sementara yang di atasnya itu 6400 sampai 7100 ini direservasikan untuk selanjutnya gimana 5G advance sama 6G gitu. Sementara untuk power kategori kekuatan sinyalnya sendiri sebenarnya cuma ada dua, dari LPI dengan power yang lebih rendah karena menggunakan pita yang lebih kecil ya, dan VLP juga lebih rendah lagi, dan tetapi ada satu exception dari peraturan ini untuk narrowband VLP. Jadi untuk VLP yang menggunakan pita yang sangat kecil bisa menggunakan kekuatan yang lebih tinggi.
Jadi pertanyaan riset yang kita dapat dari peraturan ini, jadi kita bisa mengambil pertanyaan riset bahwa yang pertama, bagaimana spektrum pita 6 GHz ini digunakan, seberapa banyak penggunaan di Amerika sendiri gitu. Dan apakah bagaimana potensial interferensi atau gangguan sinyal kepada incumbent yang telah kita berikan ini, apakah penggunaan peraturan kekuatan sinyal ini, karena peraturan ini sangat kompleks ya, apakah itu cukup untuk memproteksi incumbent. Yang ketiga, apakah Wi-Fi bisa bagaimana performa Wi-Fi ini dibandingkan dengan seluler, jika kita melihat performa kecepatan atau latensinya itu gimana. Ya, jadi semenjak 2023 di mana instalasi Wi-Fi 6E ini mulai banyak ya, kita dari grup riset di Notre Dame ini sudah melakukan pengukuran di mana kita mengukur yang pertama itu di University of Michigan, kampus universitas di Michigan, di mana mereka menginstalasi 16.000 Wi-Fi AP. Selanjutnya kita juga mengukur University Notre Dame, di mana banyak kira-kira 900 Wi-Fi access point di stadium, dan banyak lagi di bangunan kampus. Selain itu juga banyak pengukuran di daerah urban, kota, daerah rural, terus airport gitu. Jadi dari kontribusinya sendiri kita telah mengukur dan mendapatkan dataset ini, bisa dilihat di situs ini, dan kita telah melakukan komparasi, kita telah analisa coexistence, dan kita juga menganalisa dari atenuasi sinyal ini dikarenakan oleh bangunan atau dinding. Jadi sebelum itu kita mau membicarakan masalah metodologi ya. Jadi dari yang saya bicarakan pada awal itu, sebenarnya kita menggunakan HP. Jadi HP sehari-hari yang kita gunakan sehari-hari bisa digunakan untuk mengambil sinyal ini. Jadi menggunakan aplikasi yang dinamakan Sikap. Jadi aplikasi ini saya buat dari 2019 ketika saya melakukan PhD, dalam rangka PhD itu. Dan ketika kita mengambil data ini, sebenarnya kita mengambil data dari sudut pandang user, kayak sudut pandang pengguna sehari-hari gitu. Karena itu data yang kita ambil ini sangat penting. Selain itu, metodologi ini sangat murah dan accessible ya. Jika adik-adik ini bisa buka QR code itu terus langsung sign up, jadi langsung dapat aplikasinya. Selain itu, ya akhir-akhir ini juga kita sudah membuat sesuatu yang dinamakan Sikap Data Visualization Page. Jadi ini adalah data platform, di mana ini adalah server data yang menggabungkan semua data yang di-upload dari Sikap dan untuk analisis dan visualisasi. Nah, kekurangannya ini dikarenakan Sikap ini menggunakan Android, tergantung dengan Android yang operating system OS-nya sendiri. Kadang-kadang mungkin data yang kita ambil itu kadang rusak atau tidak bisa diterjemahkan gitu.
Nah, bagaimana kita menerapkan metodologi SIGCAP ini sendiri? Jadi dua contoh yang saya perlihatkan di sini di slide ini. Yang pertama, yang atas ini adalah pengukuran di University of Michigan. Jadi titik-titik ini adalah kekuatan sinyal ini. Jadi kalau yang lebih kuning ini yang lebih kuat dan biru ini yang lebih rendah gitu. Jadi kita melakukan pengukuran sambil jalan, sambil naik mobil, dan pengukuran dengan drone. Ya. Dan kita bisa lihat bahwa sinyalnya di sini di grafik ini rendah gitu ketika kita di luar ruangan. Sementara itu akses point-nya sendiri, Wi-Fi-nya sendiri asalnya dari dalam ruangan. Nah, selain itu untuk di University Notre Dame, karena pada saat 2023 ini instalasinya hanya di satu ruangan ini untuk uji coba ya, kita bisa melakukan pengukuran yang sangat ekstensif di dalam ruangan dan di luar ruangan. Jadi ini salah satu. Jadi jika adik-adik lihat ini titiknya lebih banyak, jadi kita melakukan pengukuran yang lebih ekstensif di sini. Nah, dari dua hasil yang menarik ya. Yang hasil pertama pengukuran pakai drone. Jadi kita ngambil pakai drone di sini, ada operator drone-nya juga, terus kita pakai HP, di mana HP ini dikaitkan pada drone ini. Terus drone ini kita terbangkan ke atas sampai tinggi sekali. Nah, kenapa kita terbangkan ke atas tinggi itu? Karena kan jika ada ingat ya transmisi yang incumbent yang menggunakan 6 GHz ini terjadi dia sangat tinggi di atas gitu, di atas udara. Jadi kita ingin melihat bagaimanakah sinyal Wi-Fi yang asalnya itu dalam ruangan, seberapa kuat sinyalnya ketika kita lihat di atas gitu, di atas udara. Nah, dari hasil yang kita dapatkan ini ternyata, dan kita kalkulasikan ternyata kekuatannya itu sangat rendah, lebih rendah daripada gangguan. Jadi jadi standarnya itu untuk bilang bahwa gangguan ini sangat merugikan adalah minus 6 ya. Sementara kalkulasi kita adalah minus 66. Jadi ini lebih rendah daripada standarnya. Sementara di Notre Dame ini kita melihat bahwa atenuasi signal atau peredaman sinyal dikarenakan dinding ya, dikarenakan dinding bangunan ini di antara 25 sampai 30 dB, ini sangat tinggi sekali. Jadi kalau misalnya ada ini di dalam ruangan Wi-Fi ini penuh, kalau misalnya di luar ruangan Wi-Fi ini sangat cuma 1 bar itu, 1 bar atau mungkin 0 gitu. Jadi nggak bisa connect sama sekali. Jadi hasil ini, dari dua hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa dari dua hasil ini kita bisa menyimpulkan bahwa akses point yang instalasi dipasang di dalam ruangan ini tidak kemungkinannya sangat kecil untuk mengganggu incumbent. Dikarenakan ya ini atenuasi sinyal ini sangat tinggi pada pita 6 GHz. Nah, selanjutnya kita mengukur stadion football di Notre Dame. Jadi kalau adik-adik tahu ini football ya, American football. Jadi di Universitas Notre Dame ini punya tim sendiri, dan dua season ini, jadi tahun lalu dan 2 tahun yang lalu kita
menang banyak gitu. Jadi saya cukup fan dengan tim kita ini. Jadi kita melakukan pengukuran di seluruh stadion ini. Jadi kenapa stadion ini sangat penting? Yang pertama adalah jumlah pengunjung atau jumlah penonton yang datang setiap pertandingan. Nah, jadi setiap pertandingan ini selalu penuh, jadi banyak fans gitu, fans tim universitas ini. Sampai kita kira-kira 70.000 sampai 80.000 orang datang setiap pertandingan. Nah, untuk jadi bisa dipikirkan ya 70.000, 80.000 banyak sekali ya. Gimana bisa melayani orang-orang sebanyak itu? Jadi dari office IT departemen IT-nya Notre Dame sendiri, mereka menggunakan Wi-Fi 6E ini harus dalam mode standar power atau SP ya. Karena kan uh, uh, yang ketika instalasi ini harus di luar ruangan atau outdoor. Jadi jika adik-adik ingat ya, kalau misalnya di dalam ruangan kita bisa menggunakan LPI, tapi untuk luar ruangan harus menggunakan SP. Jadi area yang kita lakukan pengukuran secara generalnya adalah dua. Yang pertama adalah di atas outdoor ini. Di outdoor ini kita mengukur kita labelnya itu namanya bowl atau mangkok ya, karena ini terlihat seperti mangkok. Tetapi ini adalah tempat duduk penonton-penonton, di mana di sampingnya ini terdapat dua akses point untuk Wi-Fi. Jadi untuk setiap railing, setiap pinggir ini ada dua dalam satu box ini, dan dalam satu box ini terdapat banyak di satu area gitu. Jadi totalnya sekitar 900 akses point ada di stadion ini. Oh ya, untuk selanjutnya kita juga mengukur di area dalam ruangan. Jadi kalau misalnya ada ini masuk ya, jadi kita robek tiket ini di gate tiket ini. Setelah masuk gate ada ruangan area ruang tunggu gitu. Jadi namanya kalau di bahasa Inggrisnya concourse. Jadi ruang tunggu ini pengunjung bisa beli makanan atau bisa ke luar ini untuk ke area tempat duduknya. Nah, dari pengukuran ini kita bisa melihat ini hasil pengukurannya. Jadi yang pertama di kiri atas ini, adik-adik bisa lihat. Jadi setiap Wi-Fi access point ini bisa diidentifikasikan dengan sesuatu yang dinamakan BSSID. Dan kita mau ngecek apakah pengukuran yang kita lakukan ini telah mencakup semua akses point yang dibilang telah diinstalasi di sini di stadion. Jadi kalau bisa dijumlahkan ini, kita melihat sekitar 800 akses point, 800 unique BSSID. Jadi sekitar 800 akses point yang kita ukur, yang bisa kita ambil itu. Selain itu, dari akses point sendiri, dia melaporkan utilisasi atau penggunaan Wi-Fi, transmisi Wi-Fi yang akses point itu sendiri digunakan. Karena Wi-Fi itu sendiri tidak melakukan transmisi secara terus-menerus ya. Kadang dia melakukan transmisi, kadang tidak. Jadi tergantung sama penonton atau orang-orang yang di sana itu menggunakan Wi-Fi atau tidak gitu. Jadi
jika penggunaannya sangat tinggi berarti orang-orang menggunakan ini sangat banyak gitu. Jadi dari data yang kita ambil, kita bisa melihat median datanya ini adalah 50% sampai 50% yang paling tinggi. Ketika pertandingan ini kita melihat 50% penggunaan spektrum dalam pertandingan. Yang ketiga, yang adik-adik lihat ini sebelah kanan, jadi ini bukan pengukurannya tidak menggunakan HP, tapi menggunakan alat yang dinamakan spectrum analyzer. Jadi ini alat yang sangat sensitif ya untuk mengukur kekuatan sinyal pada satu area saja, satu area frekuensi channel, area pita gitu yang digunakan oleh WiFi. Jadi yang ingin kita ukur ini adalah semua kekuatan sinyal dari semua WiFi access point yang ada di stadion. Jadi dari pengukuran ini yang di atas ini adalah ketika ada pertandingan, dan yang bawah adalah setelah pertandingan di mana nggak ada stadionnya itu kosong gitu. Jadi kita bisa lihat kan pada waktu pertandingan ini level kekuatan sinyalnya lebih tinggi. Jadi kalau kita ukur itu sekitar 10 dB, 10 dB lebih tinggi. Ini dikarenakan penggunaan penontonnya menggunakan WiFi secara terus-menerus, dan karena WiFi ini sangat banyak, jadi kita bisa melihat 10 dB increase ini. Nah, apa yang bisa kita ambil dari data ini? Ternyata dari data ini kesimpulannya adalah untuk sebaliknya dari LPI itu, kesimpulan sebaliknya di SP ini bahwa SP access point yang memakai mode standar power ternyata bisa memiliki kemungkinan agak lebih tinggi untuk mengganggu incumbent. Tetapi ini juga dikarenakan SP standar power ini diinstalasikan di tempat yang sangat padat itu. Instalasinya ini sangat padat khusus untuk kasus yang sangat unik ini di stadion. Jadi ada kemungkinan, tetapi kemungkinan ini sangat unik sekali. Nah, bagaimana dengan performanya ya jadi kita juga mengukur performa antara WiFi dan seluler. Jadi seluler ini di sana menggunakan 5G, di stadion menggunakan 5G, dan kita komparasi dengan WiFi menggunakan pita 5 GHz dan 6 GHz. Jadi kita menggunakan kelas speed test. Jadi kalau ada mengukur kecepatan biasanya kan ini speedtest.net. Jadi kita menggunakan perangkat yang sama gitu. Jadi dari hasil pengukuran ini kita lihat dari kecepatan download itu yang paling tinggi ternyata adalah salah satu operator seluler di sana yang dinamakan T-Mobile. Tetapi untuk nomor 2 dan nomor 3-nya adalah tetap WiFi ternyata. Jadi WiFi ini masih mengikuti di belakang seluler. Nah, untuk kecepatan upload sama latensi, jadi latensi ini seberapa cepat paket ini bisa diterima gitu. Jadi untuk kecepatan upload dan latensi ini ternyata WiFi itu nomor 1. Nah, ini adalah kita bisa melihat ini ternyata dikarenakan WiFi ini, karena HP yang kita gunakan sehari-hari ini sebenarnya menggunakan
kekuatan sinyal yang lebih rendah dibandingkan dengan yang sebaliknya itu yang access point atau tower seluler gitu. Karena HP ini kekuatannya sangat rendah, jadi ini HP ini membutuhkan Wi-Fi ini sangat bagus untuk upload kecepatan upload atau latensi ini dikarenakan eh, jarak antara Wi-Fi access point dengan HP ini sangat sangat dekat sekali ya dibandingkan dengan HP dengan tower yang di luar gitu, tower tower yang di luar stadion. Nah, eh, karena itu kan kecepatan upload karena eh, kekuatannya itu lebih rendah, jadi karena lebih rendah kecepatan upload lebih tinggi dan latensi lebih bagus, lebih rendah gitu dibandingkan seluler. Nah, untuk jadi di luar dari pengukuran di stadion dan di kampus, kita juga melakukan pengukuran di kota-kota, salah satunya juga di airport. Jadi untuk pengukuran ini kita membandingkan airport Chicago dengan airport di Venice, Italia ya. Jadi ini bukan saya yang mengambil data, jadi ini profesor saya yang bekerja dengan saya. Jadi profesor saya ini sering melakukan kunjungan luar negeri. Jadi ketika beliau berkunjung luar negeri, beliau juga mengambil data dengan HP yang ada SIGCAP itu. Jadi kenapa Venice ini sangat penting ya? Karena peraturan di Eropa sendiri ini sangat mirip dengan peraturan di Indonesia. Dengan pengaturan bahwa 6 GHz ini cuma bisa pita 6 GHz ini dibatasi cuma sebagian saja yang diberikan kepada Wi-Fi. Jadi ini bisa digunakan sebagai model gitu. Nah, dari data yang kita dapat ini pertama kita membandingkan jumlah unique biaya airport ya. Tetapi ya ini distribusinya sangat terbatas untuk cuma 4 kanal, 4 channel frekuensi saja. Sementara di Chicago ini distribusinya lebih merata, karena itu jumlah access point per channel ini sangat rendah sekali. Untuk 5 GHz juga ini sama, ini apalagi untuk Venice ini sangat tinggi dan sangat terbatas di 4 channel ini saja gitu. Juga pita yang digunakan untuk transmisi ini 20 MHz untuk di Venice dan 40 MHz, jadi lebih dua kali lipat di Chicago, lebih besar. Nah, untuk utilisasi untuk penggunaan spektrumnya sendiri dari komparasi dari Venice sama Chicago, ternyata Venice ini sangat tinggi, penggunaannya sangat tinggi, nggak terlalu tinggi, tapi lebih tinggi daripada Chicago, jadi 5% dibandingkan dengan 0,39% di Chicago. Jadi ini kemungkinan juga bisa saja pada waktu kita mengambil data ini nggak banyak orang gitu, jadi salah satunya kemungkinan bisa kayak gitu, atau kemungkinan lain bahwa ini di channel utilization penggunaan spektrum ini lebih tinggi di Venice ini dikarenakan banyaknya access point yang diinstalasi di Airport Venice. Jadi di sini kita bisa melihat bagusnya ya
Ya, Jadi pentingnya iya kan. Kita kira kosong loh. eh, oh, ya, terima kasih. Jadi di sini kita bisa melihat pentingnya alokasi alokasi pita spektrum yang lebih besar. Jadi ketika kita mengalokasi pita spektrum yang lebih besar, seperti di Amerika, kita bisa menggunakan, kita bisa mendistribusikan akses poinnya ke lebih banyak frekuensi. Uh, karena itu util, penggunaannya lebih rendah gitu. Jadi karena bisa lebih didistribusikan ke semua pita spektrum yang lebih besar itu. Nah, selain dari di selain dari airport, kita juga mengambil data dari Amerika banyak ya, dari banyak stadion. Jadi salah satu stadion di Atlanta, terus di uh, kota New York. Di sini salah satu juga di airport tadi yang sudah kita bahas di Chicago, dan di San Francisco kita juga melihat uh, instalasi-instalasi Wi-Fi 6 GHz yang kita dapat ini dari pengukuran. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa peraturan pemerintah sendiri ini sangat mempengaruhi, jadi sangat mempengaruhi adopsi spektrum sendiri, karena kan peraturan pemerintah di Amerika ini sangat walaupun aturannya rada membingungkan dari kategori kekuatan sinyalnya sendiri, tapi ini lebih bebas ya, lebih fleksibel daripada pemerintahan lainnya seperti di Eropa. Karena itu kita bisa melihat adopsi 6 GHz ini sangat banyak sekali di Amerika. Nah, dari kesimpulannya, saya telah memperlihatkan dari sikap sendiri bagaimana kita bisa menggunakan HP kita gunakan sehari-hari ini untuk mengambil data untuk riset, dan fokusnya di sini adalah Wi-Fi yang beroperasikan di 6 GHz, tetapi karena sikap juga bisa mengambil data sinyal seluler dari HP, kita juga menggunakan itu untuk riset lainnya yang berkaitan dengan seluler ya. Tapi ini out of scope, di luar singkup, di luar skopnya yang kita diskusikan hari ini. Nah, selain itu kita juga memperlihatkan bahwa Wi-Fi yang beroperasi di mode LPI, dia memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk interferensi dengan incumbent. Tetapi untuk Wi-Fi yang beroperasi di SP atau standard power, ada potensial yang agak lebih tinggi dikarenakan instalasi yang sangat unik. Biasanya standard power ini digunakan pada stadion yang harus menggunakan akses point yang sangat banyak. Nah, dari hasil pengukuran yang kita dapat dari stadion, kita bisa melihat bahwa Wi-Fi memberikan performa yang cukup tinggi yang dibandingkan dengan seluler, dan ini bisa melayani stadion yang memiliki penonton sampai 80.000 orang. Nah, selain itu, dikarenakan peraturan Wi-Fi 6 GHz ini memberikan 1,2 GHz atau pita yang sangat banyak gitu ya. Jadi ini memberikan jadi kita bisa melihat adopsi dari Wi-Fi
Wi-Fi 6 ini sangat tinggi sekali di Amerika. Jadi ini mungkin salah satu pertanyaan riset yang ingin saya follow up gitu ya. Jadi bagaimana apakah benar bahwa pita ini lebih tinggi di Amerika, jadi adopsinya lebih tinggi, atau dikarenakan efek-efek lainnya. Jadi mungkin bisa melakukan pengukuran yang lebih lanjut di luar negeri seperti di Indonesia. Mungkin kalau adik-adik juga mau kontribusi gitu, bisa mendownload Sikap dan mengupload datanya ke server kami. Dan servernya itu kita bisa lihat sebentar, kembali lagi. Jadi servernya adik-adik bisa pergi ke situs ini, alamat ini, dan sign up ya, karena jika sign up, adik-adik bisa melihat data yang kita punya di Sikap ini. Oke, sepertinya itu saja. Mungkin agak lebih cepat daripada yang saya perkirakan ya. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya kembalikan pada MC. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materi yang sangat menarik dan insightful. Baik, hadirin sekalian, agenda selanjutnya kita akan memasuki sesi Q&A. Kami akan mempersilakan 6 penanya tercepat. Untuk teknisnya, peserta dipersilakan untuk raise hand. Nanti akan kami panggil satu persatu. Saat dipanggil, silakan unmute dan sampaikan pertanyaan secara singkat dan jelas, agar peserta lain juga mendapatkan kesempatan. Baik, kami tunggu 6 penanya tercepat. Baik, untuk penanya pertama, kami persilakan kepada Bu Yeni. Silakan Bu untuk unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Saya ingin bertanya, Pak. Ya. Iya, tadi disampaikan kalau saya kira awalnya ini Pak, pengukurannya itu hanya simulasi. Ternyata pengukuran beneran ya, real gitu di banyak tempat. Kemudian tadi yang di jalanan, di dalam kampus, itu ada yang berjalan kaki, ada yang mengendarai kendaraan. Nah, yang mengendarai kendaraan itu kecepatan maksimalnya berapa, Pak? Ya, jadi kita mencoba untuk nggak cepat-cepat gitu ya, karena fokusnya di sini adalah Wi-Fi, karena kita asumsinya adalah Wi-Fi, jarak Wi-Fi, range-nya Wi-Fi sendiri ini rendah gitu. Jadi untuk kita bisa mengambil data lebih banyak, kita mencoba untuk kayak 2 kilometer per jam, itu sangat rendah sekali itu. Jadi nggak lebih cepat daripada berjalan. Oke, berarti diasumsikan sama dengan kecepatan berjalan gitu ya, Pak ya? Ya, mungkin agak lebih tinggi sedikit gitu. Oke. Karena kalau berjalan kan kita harus butuh waktu yang sangat lama dan butuh energi juga kan. Jadi lingkupnya lebih banyak, lingkup data yang bisa diukur lebih luas dengan menggunakan mobil gitu. Oke. Baik. Nah, ini kalau menggunakan Wi-Fi itu berarti titik transmitternya tetap satu itu aja ya, Pak ya? Atau di sekelilingnya ada kayak router? Ya, router. Jadi akses point yang saya bilang ini mungkin agak nggak mudeng ya. Jadi kayaknya di Indonesia ini namanya router ya, router Wi-Fi. Jadi titiknya itu dia nggak berubah. Jadi instalasinya pastinya statis gitu di satu tempat. Sementara kita ini berjalan kaki atau berkendara untuk mengambil datanya dan lingkupnya lebih luas gitu.
Berarti tidak ada handover antara satu titik akses point ke akses point yang lain ya, Pak? Cuma satu itu aja. Ya, jadi handover itu topik lainnya lagi. Jadi yang bisa kita lihat itu bahwa handover dari WiFi ini sangat buruk daripada seluler. Tapi yang ditangkap sinyal yang ditangkap oleh SIGCAP sendiri itu adalah semua sinyal dari router-router yang di sepantaran yang HP itu. Oke, Pak. Jarak terjauhnya berapa, Pak, dari HP-nya tadi ke akses point? Mungkin nggak banyak juga, cuma 200-100 meter gitu. Lumayan ya, 100 meter. Uh, rada susah soalnya di sini mulai mengukur Jauh. pakai kaki itu feet, Oh iya, inci gitu. Jadi mungkin sekitar 100 meter di bawahnya gitu. lumayan ya untuk ukuran WiFi bisa Ya. sampai 100 meter. Ya, tapi kembali lagi ini kita bisa ngambil sinyal sampai 100 meter, tetapi apakah sinyal itu bisa digunakan untuk transmisi? Biasanya jawabannya tidak gitu. Karena sinyalnya kekuatannya sangat rendah. Oke, paham, Pak. Nah, kemudian tadi yang di stadion tadi, itu kan ada 70 sampai 80 ribu orang yang ada di dalamnya gitu ya, Pak ya. Iya. Akses Iya. point-nya ada berapa, Pak, waktu itu? Ada sekitar 900 atau sampai 1000 sampai juga terakhir kali untuk tahun lalu itu. Oke, 900 sampai 1000 akses point. Jadi, Oke. ya. Nah, itu Jadi untuk tempat duduknya kan, setiap tempat duduk itu kan ada tangga. Jadi tangga itu ada kayak tempat untuk pegangan gitu. Nah, di tempat pegangan itu, setiap di tempat pegangan itu ada box yang isinya 2 router. Jadi itu sangat banyak sekali, jadi sangat dekat juga untuk jarak antara router. Iya. Nah, kalau di stadion tadi berarti sudah dipastikan ya, Pak ya, kalau para user di situ bisa menggunakan WiFi-nya. Jadi nggak hanya nangkep WiFi, tapi juga untuk bisa transmisi ya, Pak ya. Iya, iya, iya. Oke, oke, baik. Terima kasih, Pak Iqbal. Terima kasih, Ya, sama-sama. moderator. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand ataupun bisa juga untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Atau mungkin bisa saya kayak polling gitu ya. Apakah mahasiswa adik-adik ini sudah menggunakan kayak WiFi gitu, atau sudah melihat apakah ada WiFi 6 GHz ini, kita 6 GHz ini, apakah melihat penggunaan sini atau tidak di Indonesia atau tidak gitu. Ya, boleh Bapak. Ya mungkin kalau ada yang bisa memberikan opini gitu, apakah adik-adik bisa melihat penggunaan ini, atau adik-adik nggak tahu gitu gimana, atau MC-nya bisa mau menjawab. Ya, ada yang pernah tahu WiFi 6 GHz enggak? Mungkin Belum dari ya? teman-teman peserta yang tahu tentang WiFi 6 GHz. Bisa untuk memberikan opininya ya teman-teman. Kalau dari MC belum pernah Gimana? menemukan. Oke, ya. Ya. Atau mungkin kalau misalnya beli router gitu, apakah adik-adik melihat ada router terbaru gitu, atau nggak ada gitu, gimana? Oke.
Gimana nih teman-teman? Tolong jawab ya untuk Bapak Iqbal pertanyaannya. Atau bisa lewat chat juga boleh. Apakah Ya. dari Faiza Yasmin? Belum pernah menemui Bapak. Ya, ya, ya. Oke, ya. Mungkin karena peraturan ini sangat baru ya, jadi masih belum masuk gitu router-router terbaru ini. Oke. Ada pertanyaan lain enggak? Mungkin teman-teman yang masih atau yang ada ditanyakan bisa raise teman-teman. Atau mungkin bisa memberikan pendapat atau opini tentang WiFi 6 GHz itu. Baik, di sini. Baik, di sini ada pertanyaan dari Hurin Madania. Izin bertanya Bapak Iqbal, untuk akses point yang digunakan di penelitiannya itu apakah mikrotik atau merek lain? Mohon untuk dijawab Bapak. Oh ya. Ya, jadi untuk eh, access point router-router yang di sini nih untuk low power indoor LPI itu sangat banyak sekali. Jadi ini untuk dari uh, router-router yang untuk konsumer biasa gitu. Jadi kayak TP-Link kalau misalnya tahu merek itu TP-Link, Asus. Jadi mereka memberikan router ini. Uh, untuk standar power sendiri ini sangat terbatas. Jadi router yang SP ini mereka cuma yang membuat router ini untuk enterprise saja gitu ya, enterprise atau instalasi di kampus, di stadion, di office gitu. Jadi ini terbatas router enterprise yang mereka ini modelnya itu adalah pembuatnya adalah kayak Aruba, HP, terus Cisco. Jadi yang sangat apa ya untuk enterprise banget itu. Ya, untuk di stadion sendiri ini adalah Aruba access point. Oke. Baik, apakah sudah terjawab untuk Pertanyaan barusan. mungkin sudah terjawab ya. Baik, untuk penanya selanjutnya dari peserta Muhammad Rizky Dwi Jayanto. Permisi Pak, saya ingin bertanya, menurut Pak Iqbal, pada pertandingan 80.000 dengan penonton, Wi-Fi 6 GHz secara konsisten mengungguli operator seluler besar seperti AT&T, T-Mobile, dan Verizon dalam hal throughput dan latensi. Apakah keunggulan ini lebih disebabkan oleh efisiensi spektrum pada pita 6 GHz itu sendiri atau lebih kepada keterbatasan kapasitas backhaul dan kepadatan sel site seluler di area stadion? Ya, ya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kalau kita, jadi mungkin adik-adik nggak tahu ini ya, tapi untuk spektrum ini semakin tinggi itu semakin susah gitu, karena semakin susah kayak penggunaannya, karena semakin tinggi ini eh, saya bilang ini lebih banyak atenuasi atau peredaman sinyal, terus eh, juga harus menggunakan power atau kekuatan yang lebih tinggi. Jadi kalau misal kita lihat secara overall gitu, asumsinya adalah Wi-Fi 6 GHz ini sebenarnya lebih tidak efisien gitu dibandingkan dengan seluler, di mana seluler itu biasanya menggunakan sesuatu yang di 2 GHz dan 3 GHz gitu. Tetapi
keunggulan dari WiFi sendiri dikarenakan WiFi routernya sendiri ini sangat dekat sekali dan sangat banyak. Jadi dari dua hal itu ini keunggulan dari dua hal itu ini memberikan keunggulan di atas operator seluler seperti yang AT&T, T-Mobile dan Verizon sendiri. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Untuk pertanyaan ketiga, izin bertanya, Pak, apakah Wi-Fi 6 GHz lebih banyak keuntungan dalam penggunaannya atau justru malah menjadi bumerang dan memiliki banyak tantangannya? Dari Kalista Missionary Barus. Ya, jadi untuk 6 GHz sendiri itu tantangannya hanya satu ya, untuk membuktikan bahwa transmisi sinyal dari WiFi ini tidak mengganggu incumbent, dan dari hasil yang kita dapat ini malah kemungkinan ini rendah ya, kemungkinan untuk gangguan itu rendah. Jadi ini malah keunggulan. Jadi di yang saya fokuskan ini dan grup riset profesor saya fokuskan ini adalah dalam hal sharing dari pita spektrum sendiri. Jadi pita spektrum ini dikarenakan penggunaan ini sangat padat. Kita ini harus berbagi dan hasil dari yang kita dapatkan dari pengukuran ini bisa dibilang bahwa WiFi dan incumbent di pita 6 GHz ini sukses dalam hal berbagi spektrum 6 GHz ini sendiri. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Zuhrival. Izin bertanya Pak Iqbal, menurut Bapak sejauh mana pendekatan crowdsourced seperti SIGCAP ini bisa menggantikan metode pengukuran konvensional yang memakai alat profesional? Apakah cukup kuat untuk dijadikan dasar kebijakan spektrum? Mohon terjawab Pak. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi tidak ada satu alat yang bisa menggantikan semuanya. Jadi tidak ada semua alat itu ada fokus penggunaannya sendiri-sendiri. Jadi untuk SIGCAP ini penggunaannya lebih ke arah pengukuran yang besar gitu, pengukuran yang dalam lingkup sangat luas. Dan itu ya crowdsourcing juga itu ya. Jadi data yang bisa kita ambil dari SIGCAP sendiri bisa memberikan data kayak coverage sinyal, misalnya WiFi atau seluler, bagaimana coveragenya gitu di dalam satu daerah. Terus bagaimana penggunaannya sendiri, apalagi untuk WiFi ini untuk penggunaan spektrum gimana ya. Data itu bisa kita ambil dari SIGCAP. Nah, untuk alat profesional sendiri, kita juga menggunakan beberapa alat profesional di grup riset ini, dan itu digunakan untuk mengukur sesuatu hal yang sangat fokus gitu. Jadi kalau misalnya performa gitu, saya ngambil contoh misalnya kalau di seluler itu data yang diambil dari SIGCAP ini sangat terbatas sekali, dan kita membutuhkan alat profesional untuk mengukur data yang lebih detail. Misalnya kalau seluler itu misalnya performanya, ini seluler ini performanya lebih bagus daripada operator ini. Kenapa ini? Di luar dari jumlah tower yang melayani,
apakah ada aspek lain yang bisa diambil itu. Jadi salah satu riset yang telah saya lakukan itu adalah mengkomparasi, membandingkan antara performa 4G dan 5G di Chicago, dan yang saya dapat dari pengukuran itu adalah dari detail-detail ini ternyata hal-hal seperti standarnya sendiri gitu. Jadi standar 4G dan 5G itu kan berbeda. Kayak 5G itu upgrade-nya dari 4G gitu kan. Ternyata dari 5G itu dia tidak menggunakan standar baru itu, jadi masih tetap menggunakan standar lama. Jadi dari kesimpulan yang saya ambil dari pengukuran itu bahwa 4G dan 5G pada saat itu ya, jadi ini sekitar 2-3 tahun yang lalu, pada saat itu 5G itu performanya lebih bagus daripada 4G, tetapi itu dikarenakan dari pita bandwidth-nya itu lebih besar. Jadi bukan dari update standarnya sendiri gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan dari menggunakan pengukuran alat profesional. Jadi kembali lagi, kalau sikap itu kan kita nggak butuh alat yang mahal gitu ya. Jadi butuh HP saja, dan tetapi data yang diambil lebih lingkupnya lebih rendah, lebih sempit. Tetapi untuk dalam hal lainnya ini untuk alat profesional, datanya lebih detail, tetapi lebih susah digunakan dan lebih terbatas ya, karena ini bisa kayak beli alatnya ini 20.000, 30.000 sampai 100.000 dolar gitu. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Untuk teman-teman yang mau bertanya lagi bisa raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Ada lagi yang mau bertanya? Sepertinya sudah ya. Oke, kalau sudah bisa ditutup, Mbak Mas MC, karena Ya, untuk mau tanya lebih lanjut juga email saya juga ada dari email saya ada di slide, tapi saya juga taruh ya di chat juga ini. Oke. Ya. Ya, saya kembalikan ke MC atau Bu Yani. Baik, terima kasih untuk seluruh penanya dan terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Iqbal Rohman selaku narasumber kita pada hari ini. Selanjutnya, sebagai penutup sesi materi dan Q&A, kepada Bapak Muhammad Iqbal Rohman, Magister of Science PhD, kami persilahkan untuk menyampaikan closing remark berupa ringkasan poin penting dan saran tindak lanjut untuk belajar atau riset kepada para peserta. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jadi untuk closing remark ya, saya berikan dari kesimpulan-kesimpulannya ini, dan saya harap dari yang saya berikan ini bisa menginspirasi adik-adik ini untuk melakukan riset sendiri. Jadi yang saya lihat ini di antara pendidikan mungkin lebih ke politik sini. Jadi antara pendidikan Amerika dan pendidikan Indonesia sendiri ini ada
keterbatasan, ada perbedaan di mana di Indonesia ini lebih ke arah kamu harus belajar dan lulus dan setelah itu sudah selesai gitu, itu aja gitu. Sementara di Amerika ini lebih ke arah independen, berpikir untuk diri sendiri ini gimana bisa memperbagus, dan salah satu arah ini lebih banyak riset independen yang dilakukan oleh anak-anak S1 di sini. Jadi mungkin harapan saya ada bisa menginisiasi adik-adik ini untuk melakukan riset independen. Salah satunya juga saya berikan ada sikap, mungkin bisa di-download terus kalian melakukan pengukuran sendiri di daerah kampus atau daerah kos-kosan itu, bagaimana sinyalnya di sana ini, terus bisa melihat sinyal ini bagus atau tidak, atau bisa dikomparasi dengan operator, jadi IM3 atau 3 atau gimana gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas closing remark serta keseluruhan sesi pada pagi hari ini. Semoga materi pada pagi hari ini yang disampaikan menjadi wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri acara kuliah tamu pada pagi hari ini, seluruh peserta diharapkan untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chat. Sambil menunggu peserta mengisi presensi, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Atau mungkin ada sertifikat Ini yang gimana sudah foto disiapkan. bersama? Iya, kayak gini, Pak. Aku Ayo nggak tahu semuanya. foto bersama ini. Oh iya. On cam dulu semuanya. Kita foto bersama. Nanti yang nggak on cam nggak dapat sertifikat. Saya ini Oke. beda sendiri ya, soalnya background-nya Iya, nggak apa-apa, Pak. Biar nggak punya kelihatan. background-nya ini. Sudah saya kirim di WA, Pak, barusan. Oke, terima Nggak apa-apa, Pak. kasih. Biar kelihatan sebagai narasumber. Terima kasih, terima kasih. Oke, semuanya siap? 5, 4. Ayo yang masih kameranya nggak nyala. Fikri, siapa lagi nih? 4, 3. Panitia nanti dibantu screenshot ya. 2, 1. Oke, silakan di screenshot panitia. Baik, Baik, untuk slide selanjutnya, teman-teman bisa on cam ya. Kami hitung dengan 4, 3, 2, 1. baik untuk slide terakhir ya teman-teman. Siapkan pose terbaiknya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, sesi dokumentasi telah diambil oleh panitia. Baik, untuk teman-teman yang belum mengisi presensi bisa melakukan presensi ya teman-teman, karena ini sangat berpengaruh terhadap sertifikat teman-teman. Nah, kita telah berada di penghujung acara nih. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal Rohman, Magister Sains PhD atas ilmu dan waktunya, serta kepada Ibu Yeni selaku Koor Prodi Pendidikan Teknologi Informasi dan seluruh peserta yang telah berpartisipasi. Informasi tindak lanjut seperti sertifikat akan diinformasikan melalui WhatsApp Group. Jangan lupa juga untuk memastikan presensi sudah terisi ya teman-teman. Dengan demikian, rangkaian kegiatan kuliah tamu pada pagi hari ini kami nyatakan selesai.
Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Terima kasih Pak Iqbal. Jangan Ya, kapok-kapok. terima kasih Yansi, Selamat terima kasih Bu beristirahat. Uni. Ya, terima kasih. Makasih ya Mbak Mas Panitia.